Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah Minggu 12 Juli tahun 2020. Dan hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Apa yang kau anggap berharga? Apa yang kau anggap berharga? Saya ingin mengawalinya dengan sebuah cerita yang menggelitik saya tentang salah satu episode dari film kartun SpongeBob SquarePants. Nah, mungkin Bapak Ibu, saudara semua, adik-adik mungkin pernah ya melihat film kartun ini. Nah, salah satu episodenya diceritakan begini. Mereka menemukan sebuah mutiara yang sangat berharga. Nah, tetapi mereka tidak tahu harganya dan mereka hanya memakainya sebagai bola voli. Seorang pemilik toko perhiasan kemudian melihat dan terkejut. Kemudian membeli mutiara itu. Mereka tidak tahu bahwa ternyata mereka bisa mendapatkan banyak uang dari mutiara itu. Tetapi begitu mereka mendapatkan uang, setelah mutiara itu dibeli, mereka pun juga tidak tahu harga dari uang itu dan bingung mau diapakan uang itu. Sampai akhirnya mereka menghambur-hamburkan uangnya. Termasuk SpongeBob sendiri menghambur-hamburkannya dengan orang-orang yang menyukai atau bersahabat dengan dia karena uangnya. Singkat cerita, kemudian uangnya habis dan dia menyesal. Akhirnya dia kembali kepada Patrick dan memperbaiki relasi persahabatannya dengan Patrick dengan meminta maaf. Tanpa disangka ternyata Patrick sudah menantikan SpongeBob kembali kepadanya dan ingin mengajaknya bermain dengan bola baru. Yang tidak disangka, tidak dinyana itu adalah bola permata yang begitu berkilau dan tentu harganya sangat mahal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya bukan hendak mengatakan atau membicarakan tentang arti persahabatan atau berharganya sebuah persahabatan sejati. Saya juga tidak sedang ingin mengajak kita merenungkan tentang uang atau barang yang berharga. Tidak. Tetapi yang unik di sini adalah bahwa mereka tidak tahu apa arti berharga dari benda-benda itu. Baik mutiara, baik uang, baik itu permata, mereka tidak tahu harganya. Ya. Dan karena mereka tidak tahu harganya, mereka tidak tahu bersikap apa, harus melakukan seperti apa terhadap barang-barang itu. Nah, itu persoalannya Bapak Ibu. Seringkali itu yang membuat ya sesuatu tidak dihargai sebagaimana mestinya, karena mereka tidak memandang bahwa itu berharga. Nah, Bapak Ibu, seperti itu juga dengan firman Tuhan. Jelas bahwa firman Tuhan itu adalah mutiara kehidupan. Lebih berharga daripada emas, lebih berharga daripada permata. Namun tidak semua orang sungguh-sungguh memandang bahwa firman Tuhan itu berharga. Nah, kita bisa cek misalnya begini. Kalau misalnya kita bangun pagi, yang langsung teringat di dalam pikiran kita apa? Apakah langsung mencari firman Tuhan? Ayo baca firman Tuhan. Oh ya, aku ingat firman Tuhan ini. Nah, atau mungkin juga di dalam sepanjang hari, di dalam aktivitas kita, apakah tindakan-tindakan yang kita lakukan itu kita sesuaikan, sepadankan dengan firman Tuhan? Misal saya mau melakukan pekerjaan ini sesuai nggak ya dengan firman Tuhan? Atau saya mau melakukan sesuatu ini, oh ini sesuai nggak ya dengan firman Tuhan? Nah, mungkin jarang ya seperti itu. Nah, atau juga mungkin kalau ada kiriman ayat, ya kiriman ayat atau renungan di WA atau di media-media sosial yang lain, terus apa yang kita lakukan? Apakah kita baca, terus kita renungkan, ya? Atau ya asal scroll sajalah, di scroll, di bawahnya dikasih jempol gitu, tanda bahwa sudah membaca, walaupun sebenarnya tidak sungguh-sungguh membaca dan merenungkan. Nah, kita cek apakah kita begitu. Atau juga kalau seandainya terlewat sehari saja tidak membaca Alkitab, masihkah di dalam hati kita ini merasakan wah gelo, wah ada yang kurang.
Masihkah seperti itu? Nah, ini menjadi self reminder atau pengingat bagi kita sendiri. Apakah kita sungguh-sungguh memandang Alkitab atau firman Tuhan sebagai sesuatu yang berharga? Nah, jemaat yang terkasih, perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Injil yang kita baca ini, ya, jelas menunjukkan kepada kita tentang bagaimana respon hati seseorang terhadap firman Tuhan. Dan respon hati itu menentukan tindakannya, ya, dan menentukan akan menghasilkan apa firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Kita akan merenungkan itu, karena paling tidak ada 4 jenis orang yang digambarkan dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang benih yang ditabur, ya, oleh seorang penabur. Nah, Bapak Ibu, pertama kita mau melihat tentang benih, ya. Benih ini nampaknya sesuatu yang mati, sesuatu yang tidak berharga. Tetapi sebenarnya di dalam satu benih itu terdapat potensi sebuah pohon dengan banyak buah. Ya, satu benih yang nampak mati itu ada potensi yang luar biasa, potensi kehidupan. Nah, itulah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu mempunyai dampak yang luar biasa bagi kehidupan. Ya. Sebab firman Tuhan itu bukan benda mati sebenarnya. Ya. Kita tidak bisa menganggap bahwa firman Tuhan itu hanya sekedar tulisan, ya. Oh, itu Alkitab, ya, tulisan, ya, buku, benda mati. Nah, tetapi kita mesti memaknai itu sebagai sesuatu yang hidup. Setiap firman Tuhan yang disampaikan, khotbah-khotbah yang disampaikan, mari kita jangan memandang itu hanya sebagai kata-kata motivasi atau sebagai petunjuk kehidupan, atau sebagai suatu hukum aturan yang baik bagi kehidupan. Tidak, firman Tuhan tidak hanya sebatas itu. Firman Tuhan adalah kehidupan. Jadi tanpa firman Tuhan kita tidak bisa hidup. Kita mesti memandang seperti itu terhadap firman Tuhan. Nah, mari kita lihat bagaimana kita mesti meresponi firman Tuhan yang hidup itu. Yang pertama, kita membaca di ayat 4, di situ dikatakan firman Tuhan digambarkan sebagai benih yang jatuh di pinggir jalan. Burung datang dan memakannya habis. Nah, secara terpisah Yesus menjelaskan artinya bahwa yang demikian ini adalah orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, ya, mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi dia tidak mengerti. Kemudian si jahat mengambil apa yang ditabur di dalam hati orang itu. Dijelaskan di ayat 19. Nah, Bapak Ibu, persoalannya apa? Kok tidak mengerti? Persoalannya mungkin karena ketika datang tidak sungguh-sungguh ingin mengerti, tidak sungguh-sungguh ingin memperhatikan, sehingga dia tidak mengerti. Tidak sungguh-sungguh ingin mengalami perubahan hidup, ya, tidak sungguh-sungguh ingin supaya menjadi lebih baik, sehingga apa yang didengar itu menjadi sesuatu yang kosong, tidak menerima apa-apa. Nah, Bapak Ibu, mari kita cek diri kita. Kalau kita mau datang ke gereja, ya, atau kita mau merenungkan firman Tuhan, atau kita mau melihat video renungan, ya, atau membaca Alkitab, kita datang dengan hati yang seperti apa? Apakah hati yang rindu, hati yang pengen sesuatu terjadi, hati yang pengen mengerti? Nah, kalau tidak ada keinginan seperti itu, maka akan percuma. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan digambarkan sebagai benih yang jatuh di tanah berbatu yang tidak banyak tanahnya. Benih itu tumbuh tapi layu dan kering karena tidak berakar. Dijelaskan di ayat 5 dan 6. Nah, Yesus menjelaskan artinya bahwa itu menunjukkan orang yang mendengarkan firman, menerimanya dengan gembira, namun firman itu tidak berakar kuat. Ketika muncul penindasan dan penganiayaan karena firman itu, maka mereka segera menyangkal. Atau Yesus jelaskan di situ dengan kata murtad, menyangkal. Di ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Nah, Bapak Ibu, banyak juga yang seperti ini, ya, menerima firman Tuhan dengan sukacita. Wah, khotbahnya bagus sekali, saya terberkati dengan khotbahnya. Wah, firman Tuhan ini menusuk sekali atau jelas sekali di hati saya.
mengena sekali. Itu baik, ya. Itu baik. Tetapi hanya sampai di situ saja tidak akan membuat firman Tuhan itu berarti bagi kehidupannya. Sampai orang itu sungguh-sungguh betul mengambil penerapan, mengambil aplikasi dan melakukan firman Tuhan itu. Itu yang membuat firman Tuhan berakar di dalam hati seseorang. Tanpa melakukan, tanpa menerapkan, maka itu hanya menjadi satu kata-kata motivasi yang menyejukkan saja, yang menginspirasi saja, tetapi tidak mengubahkan kehidupan. Maka sebenarnya orang yang seperti ini sesungguhnya dia tidak menerima berkat dari firman Tuhan itu. Hidupnya tidak diubahkan oleh firman Tuhan itu. Nah, mari kita melakukan firman Tuhan itu supaya itu berakar kuat di dalam diri kita, mengendap di dalam hati kita. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga, firman Tuhan digambarkan sebagai benih yang jatuh di tengah semak duri, ya. Ia tumbuh, namun semak duri pun juga semakin besar sehingga menghimpit sampai mati. Yesus menjelaskan itu sebagai satu keadaan di mana orang terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Nah, ini sesuatu yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu. Mungkin firman Tuhan itu kita mengerti, kita usahakan untuk lakukan. Tetapi ketika fokus kita beralih, ya, kepada mamon, maka itu akan menghimpit firman Tuhan. Nah, apakah firman Tuhan itu menjadi lebih berharga daripada kepemilikan, daripada harta duniawi, daripada kebutuhan-kebutuhan kita? Kadang-kala kebutuhan-kebutuhan jasmani, ya, itu menghimpit kita sehingga kita melupakan firman Tuhan. Nah, kita mesti hati-hati dengan itu. Karena firman Tuhan jelas mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, semuanya akan ditambahkan kepadamu kalau kamu mencari dulu kerajaan Allah. Artinya carilah kebenaran firman Tuhan, terapkan itu. Jangan takut untuk melakukannya. Jangan takut kehilangan rezeki karena melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan takut direndahkan oleh orang lain karena melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan takut kehilangan koneksi karena melakukan firman Tuhan. Mari melakukan firman Tuhan. Lebih utama daripada pemenuhan kebutuhan hidup kita. Tuhan yang memperhatikan kebutuhan kita. Nah, yang terakhir, yang istimewa, yang keempat, bahwa firman Tuhan digambarkan sebagai benih yang jatuh di tanah yang baik. Dan ketika benih itu bertumbuh, berbuah, menghasilkan 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Nah, Yesus menjelaskan bahwa orang yang seperti ini adalah orang yang hatinya sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, mengerti, dan kemudian firman itu berbuah. Artinya berakar dan bertumbuh. Artinya betul-betul dilakukan dan dihidupi sehingga membuahkan sesuatu, menghasilkan sesuatu. Nah, namun pertanyaannya, Bapak Ibu, apakah tanah itu bisa dengan sendirinya menjadi subur? Tidak, butuh digarap. Ya, butuh digarap. Ya, tanah yang disampaikan di dalam firman Tuhan ini adalah tanah yang betul-betul siap. Tanah yang betul-betul digarap. Ada usaha yang dilakukan, ada proses yang dilakukan untuk membentuk tanah itu. Nah, hati kita pun begitu. Hati kita pun mesti digarap. Hati kita pun mesti dibentuk. Harus ada usaha yang dilakukan. Nah, usaha itu kita yang mesti lakukan. Kadang-kala orang berdoa begini, Tuhan, tolong supaya saya mengerti firman Tuhan. Tuhan, tolong hati saya supaya bisa menerima firman Tuhan. Itu baik, ya. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak akan mengerti firman Tuhan. Tetapi bukan hanya itu, kita butuh latihan. Untuk bisa baca firman Tuhan setiap hari secara rutin, itu butuh latihan, kebiasaan yang dibangun. Nah, itulah proses mengolah. Ya. Untuk siap mendengarkan firman Tuhan, butuh sesuatu yang dibangun.
Kalau kita terbiasa untuk males mendengarkan yang menyampaikan itu kok, males yang diomongkan ya itu aja kok, berarti tanahnya tidak sungguh-sungguh siap. Nah, itu mesti kita latih. Tanahnya mesti kita latih. Kita mesti dengan rendah hati mau menerima firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mungkin bagi kita seringkali kita mendengar ayat firman Tuhan ini, mungkin dari Bapak Ibu ada beberapa yang punya referensi lebih dalam, tafsiran yang lebih baik, pengetahuan yang lebih dalam tentang bagian firman Tuhan ini. Tetapi Bapak Ibu, semua itu tidak akan ada artinya kalau tidak ada kerendahan hati untuk mendengar. Ya. Mungkin beberapa orang ketika mendengar langsung terbelalak matanya. Begitu ya ternyata. Oh, itu tuh artinya. Langsung berkesan, membekas. Tetapi mungkin bagi beberapa orang, saya pernah dengar kok. Saya tahu, iya memang begitu. Nah, itu yang mesti kita perhatikan. Kita mesti terbuka supaya Roh Kudus menyatakan kepada kita. Ya, kita menanggalkan semua pengetahuan yang sudah pernah kita miliki. Ya, ketika kita mau baca firman Tuhan atau dengar khotbah, tanggalkan dulu semua pengetahuan kita. Mau kita lulusan teologi, mau kita sudah banyak baca Alkitab, banyak merenungkan Alkitab, kita tanggalkan dulu semua pengetahuan dan bersikap sebagaimana orang yang tidak tahu menau. Ya, bersikap sebagaimana orang yang tidak tahu menau dan siap untuk mendengar firman Tuhan. Nah, kalau kita punya sikap hati begitu, maka mau berapa kali pun kita mendengar ayat Alkitab yang sama, pasti akan selalu ada yang baru. Pasti akan ada selalu hal yang dinyatakan oleh Tuhan. Iya toh. Aku pernah dengar, tetapi ini sesuatu yang baru. Pasti akan ada sesuatu yang baru yang dinyatakan. Nah, itu yang mesti kita perhatikan. Biarlah firman Tuhan menjadi hal yang selalu kita nantikan. Terakhir Bapak Ibu, mari kita memandang firman Tuhan sebagai kebutuhan bagi jiwa kita. Nah, selayaknya makanan, minuman bagi tubuh kita. Kalau tidak ada, maka kita tidak bisa hidup. Kurang, maka pasti tidak akan sehat. Seperti yang disampaikan oleh A.W. Tozer, ya, seorang penulis. Dia mengatakan bahwa ada dua segi kebutuhan orang-orang yang haus secara rohani. Pertama, mengenal firman Tuhan. Di luar itu, tidak ada kebenaran yang menyelamatkan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan yang kedua, diterangi oleh Roh Kudus. Tanpa penerangannya, firman Tuhan tidak dapat dimengerti. Jadi itulah kebutuhan mendasar orang, ya, secara rohani, yaitu firman Tuhan dan terang Roh Kudus. Tanpa itu tidak bisa hidup. Tanpa itu rohaninya akan mati. Nah, jemaat yang terkasih, jadilah orang-orang yang haus akan kebenaran dan hiduplah dalam persekutuan dengan firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita.